Koma itu ngelihat saya. Iya, saya nggak ada ngelihat Pak Haji. Kok bisa-bisanya Pak Haji ngelihat saya? Saya orangnya suka penasaran, saya tanya, Pak Haji kalau pagi dengar apa? Pagi saya dengar ceramah Ustadz di handphone. Kalau berangkat kerja dengar apa? Saya sambil nyetir, kadang supir yang bawa, saya dengar ceramah Ustadz. Kalau mau tidur malam, malam pun saya dengar. Baru saya paham, ternyata apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, itu akan datang nanti ketika kita sedang koma, sedang tidur, bahkan akan sakaratul. Jadi kalau ada orang yang heran, kenapa Abah Guru kumpul bisa ketemu dengan Nabi? Kenapa bisa jumpa mimpi Nabi? Ini orang nggak ngerti bahwa beliau tenggelam dalam solawatnya. Beliau ahli solawat. Beliau tidak putus solawat. Cintanya kepada Nabi. Orang kalau sudah jatuh cinta, maka siang, malam, tidur, jaga, selalu bersama dengan dia. Sama seperti bapak jatuh cinta dengan ibu. Dulu. Pas ditanya sama dia pulang, Bang, apa yang kau lihat di laut? Laila. Kebetulan nama istrinya Laila. Nama laki-lakinya Qais. Qais itu jatuh cinta dengan Laila sampai gila. Maka disebut dengan Laila Majnun, gila. Tergila-gila dia. Qais ketika ditanya saat melihat gunung, apa yang kau lihat? Yang kulihat hanya Laila. Ketika ditanya saat melihat gurun pasir, apa yang kau lihat? Yang kulihat hanyalah Laila. Saat dia melihat laut, apa yang kau lihat? Yang kulihat ada laki-laki pakai payung di sana. Yang kulihat adalah Laila. Begitulah kalau sudah jatuh cinta. Kalau jatuh cinta kepada Laila, membuat mata melihat semua Laila, apalagi jatuh cinta kepada penyebab adanya dunia dan Laila. Siapa dia? Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Ini jamaah, Ustaz Somad jangan kegeeran dulu. Ini jamaah ini datang, ini bukan karena kau Abdul Somad, ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama engkau bersolawat wahai Abdul Somad, selama engkau ahlus sunnah wahai Abdul Somad, maka kami mendengar ucapanmu dan omonganmu. Tapi begitu kau jauh dari Nabi Muhammad, kau bukan apa-apa, kau bukan siapa-siapa, kau hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Betul? Betul kata jamaah. Kenapa pengajian ini dibuat di halaman masjid? Kenapa tidak di dalam masjid syuhada? Karena dalam masjid syuhada sudah penuh dengan jamaah, tidak muat lagi. Hai Besti. Iya Pak Ustadz, tapi kalau di dalam masjid kan dapat pahala iktikaf. Kita kan di luar masjid nggak dapat pahala iktikaf. Selama sopnya tidak putus, maka kita dapat pahala iktikaf seperti orang yang dapat pahala sholat berjamaah, walaupun sholatnya di ujung tepi sungai. Penuh, sampai mau di dekat sampan. Apakah orang yang sholat dapat pahala berjamaah? Dapat. Kenapa? Karena sopnya tidak putus. Tapi kalau terus ada sop, jangan sholat langsung di atas sampan. Allah. Ditanya, kamu kok sholat sendirian nggak berjamaah? Selama di atas sampan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita selalu mencintai Nabi dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Di antara sunnahnya adalah berjamaah. Untuk apa dibuat haul? Haul itu gunanya apa? Abah Guru kan sudah lama meninggal. Abah Guru memang sudah meninggal. 1942 2005 1942 2005, bukan nomor handphone. Lahirnya 1942, meninggalnya 2005. Tapi kita tetap mengenang dan mengingatnya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita kenal, ingat, dengar, tahu dengan ulama. Ini ulama kalau tidak dibuat haul, nanti anak kita lebih kenal artis Korea, lebih tahu artis K-pop, lebih kenal Upin Ipin, Jarjit, Meme, dan Bang Saleh. Karena itu yang dia tonton tiap hari. Saya pun jadi tahu, karena anak saya nangis semua ngeliat itu. Dari mana orang tahu Abah Guru kalau tidak dibuatkan haulnya? Maka tahun depan mesti dibuat haul. Siap? Dari bunyinya belum siap. Siap? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Insya wala taqulu lanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan katakan kau akan melakukan ini besok. Besok aja nggak boleh, apalagi tahun depan. Illa ayyasha Allah, kecuali kehendak Allah. Ngapain buat haul? Siapa tadi yang ceramah? Ustaz Somad. Ngapain buat haul? Haul itu untuk mengenang ulama supaya anak kita tahu, dengar, ngerti, supaya anak kita kenal dengan ulama. Bodoh. Kalau ada orang nanti yang mempermasalahkan haul, Bapak Ibu sudah siap jawabannya? Tapi nggak perlu kasar seperti itu, lembut aja. Kalau kita nggak buat haul, anak kita nggak kenal dengan ulama, nanti anak kita lebih kenal artis. Bodoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya tausiah jam 2:30. Sudah sekarang jam 3:10, 40 menit tentang haul. Sekarang masuk yang kedua tentang Isra Mi'raj. Ustaz mestinya Isra Mi'raj dulu, kenapa haul dulu? Kita kenal Nabi itu melalui siapa? Melalui ulama. Kalau saya nanya, jamaah nggak perlu stres, karena setiap saya nanya itu saya jawab sendiri. Perhatikanlah setiap saya ceramah, nggak pernah saya nanya jemaah, kita kenal Nabi melalui siapa? Ayo siapa?
Ada orang, dia senang sekali kalau ngelihat orang nggak tahu. Itu sakit jiwa itu. Kalau saya nggak, setiap saya nanya, kita kenal dari siapa? Nggak usah dijawab, nanti beberapa detik saya jawab sendiri. Kita kenal Nabi itu dari siapa? Dari ulama. Dan di antara ulama yang mengenalkan Nabi ke kita siapa? Abah guru sekumpul, Guru Ijai, Tuan Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, keturunan ke-8 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itulah kenapa beliau dulu yang saya jelaskan, karena kita tidak bisa langsung ke Nabi kalau tidak melalui ulama. Dalam bidang masalah fikih, tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, kita melalui ulama, namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tentang masalah akidah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Itu melalui Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Akidah Imam Asy'ari, fikih Imam Syafi'i, tasawuf Imam Al-Ghazali, tarekat Abah guru sekumpul, tarekatnya namanya tarekat Sammaniyah. Siapa nama imamnya? Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani. Madani artinya dari Madinah, Makki dari Makkah, Madani Madinah, Basri Basrah Irak, Misri Mesir, Banjari Banjarmasin, Tanjung Barui New York. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa langsung ke Nabi, tapi kita ngikut para ulama. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu, tidak ngerti. Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, dan dalam perjalanan itu apa yang ingin diperlihatkan Allah? Linuriyahu min ayatina, ada tanda-tanda kebesaran kami yang kami ingin perlihatkan kepadanya. Di antara tanda kebesaran yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang panen tumbuh lagi, panen tumbuh lagi. Biasanya kalau kelapa ini dipanen, berapa lama lagi baru berbuah lagi? Kalau kelapa sawit 10 hari, 1 bulan panennya 3 kali. Kalau kelapa ini diambil, berapa lama lagi baru berbuah lagi? 6 bulan, 3 bulan, ikhtilaf ulama, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Mungkin ada kelapa kampung besar, ada kelapa hibrid kecil, ada kelapa sawit nggak bisa dikunyah. Kelapa nunggu 3 bulan, nunggu 6 bulan. Padi zaman dulu 1 tahun, sekarang hibrid, padi bisa 1 tahun 2 kali panen. Tapi yang jelas ada prosesnya. Tapi ini tanaman begitu dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, Jibril, ya, ini apa amal orang ini? Kenapa ketika dipotong tumbuh lagi? Maka kata malaikat Jibril, ini adalah orang yang bingung teman. Ini bab gawat Ustaz Somad, ini dia menjebak-jebak kita ini. Nanti kita jawab solawat, dia bilang sodako. Kita bilang sodako, dia bilang solat. Kita bilang solat, dia bilang solawat. Paling aman kita diam aja. Ternyata kata malaikat Jibril, itu adalah amal orang yang bersodako. Itulah kenapa orang mati itu kalau ditanya, hai orang-orang mati, saya nggak mau nunjuk sini, nanti tersinggung. Nunjuknya gimana? Hai orang mati, maukah kamu hidup lagi? Orang mati menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, berikanlah saya hidup walaupun sekejap, walaupun sebentar, walaupun semenit, walaupun sedetik, kasih saya hidup sebentar. Kalau ku kasih kau hidup sebentar, kau mau apa? Fa'as-sodakoh, kami mau bersodakoh. Orang mati itu ternyata mau bersodakoh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena amal sodakoh mengalir walaupun belum kiamat, walaupun belum masuk surga, sudah mengalir di alam kubur. Itu yang disebut dengan amal jariah. Saya nggak tahu siapa yang mewakafkan tanah Masjid Syuhada. Saya nggak tahu siapa yang menyumbang pagar, nyumbang, nggak tahu. Saya nggak tahu ini tanah wakaf siapa. Nggak perlu pakai nyebut namanya. Tapi amal kita siang ini mengalir kepada mereka yang sudah mendahului kita. Untuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, untuk Syekh siapa guru siapa? Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, untuk Syekh Abdul Ghani, Muhammad Zaini Abdul Ghani, untuk saudara kita semua yang sudah mewakafkan tanah Masjid Syuhada sehingga mengalir pahalanya, untuk bapak ibu kita almarhumah yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
kalau bacakan Al-Fatihah itu bacaannya jelas. Ini kadang banyak untuk Al-Fatihah macam pemborosan. Baca pelan-pelan, kenapa? Betul Bapak Ibu? Baca pelan. Kalau kita, kenapa Ustaz baca sekarang? Saya takut saya lupa sampai tidak membalas kebaikan-kebaikan mereka. Saya ingin kalau saya banyak-banyak kirimkan Al-Fatihah, nanti kalau saya mati pun Bapak Ibu semuanya mengirimkan Al-Fatihah. Kalau dapat kabar Abdul Somad mati dari Pekanbaru, Bapak Ibu mau kirimkan Al-Fatihah? Mau? Alhamdulillah, saya udah tenang sekarang. Saya udah jelas, tinggal kalian lagi yang belum jelas. Sombong sekali Ustaz Somad ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi Allah harta, kebun kelapa melimpah ruah, diberikan ikan yang tidak pernah diternak. Pernah Bapak Ibu ngasih makan ikan? Nggak ada. Ikannya tidak diternak, makannya tidak pernah dijaga, dipelihara, tapi ikannya dikasih Allah tidak putus sampai hari kiamat. Dan begitu Allah cuman ingin kita balas nikmat. Nikmat mata, balas dengan lihat Quran. Nikmat suara, balas dengan bersolawat. Nikmat lisan, balas dengan berzikir. Nikmat hati, balas dengan ingat Allah. Nikmat akal, balas dengan memikirkan ciptaan Allah. Nikmat harta, balas dengan sedekah. Alhamdulillah, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu taman di surga, satu tempat di surga. Siapa yang sudah bangun masjid ini, dibangunkan Allah satu tempat di surga, Masya Allah, lengkap dengan menaranya, Masya Allah, tabarakallah. Oh, saya sangka menara, rupanya menara Telkom. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya nggak bisa bangun masjid Pak Ustaz, saya bukan orang kaya Pak Ustaz. Man shalla itsnatai asyarata rakaat, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu disebut dengan sunat rawatib muakkad. Begitulah adilnya Allah. Yang sanggup bersedekah, sedekah harta. Yang tak sanggup sedekah harta, sedekah sholat, memperbanyak sholat. Saya sangka Harley Davidson, ternyata pompong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada perempuan yang paling kaya, banyak hartanya. Cincin, gelang, rantai, anting, gigi emas, gelang kaki, gelang tangan, kanan kiri. Begitu meninggal dunia, mohon maaf, boleh saya bertanya? Boleh. Sepanjang ibu lama tinggal di Tanjung Baru, pernah ngelihat orang Tanjung Baru mati bawa cincin gelang? Saya mau tahu aja, saya kira ada orang Tanjung Baru yang meninggal bawa cincin. Nggak ada Bu, semuanya tinggal, diambil oleh anak ahli waris. Anak nggak terlalu ganas, menantu ini yang luar biasa. Begitu kita meninggal malam, kata dia, kau dulu ya kan, mama maksudnya. Yang kita bawa mana? Yang kita bawa yang pernah kita sedekahkan. Saya husnuzon, ini setiap Bapak Ibu ini punya tabungan 100 juta, amin. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Masing-masing punya tabungan 100 juta, amin. Seperti marah. 100 juta, amin. Lalu kemudian dia sumbangkan untuk masjid 1 juta. Berapa? 1 juta. Yang tinggal di rekening bank berapa? 900 juta kan? Jika ada tabungan 100 juta ditransfer ke masjid syuhada 1 juta, maka tinggal di rekening bank 99 juta. Pas lagi ngitung-ngitung, waktu malam ngitung-ngitung, tiba-tiba mati. Pertanyaannya, yang dibawa mati yang 1 juta atau yang 99? Yang 1 juta itulah yang dibawa mati. Yang 99 diambil bapak untuk astagfirullah. Kita nggak boleh suuzon. Nggak mungkin lah mereka bisa berpindah ke lain hati. Terlalu dalam cinta mereka. Mereka pakai 99 juta itu untuk buka kebun kelapa, untuk beli speedboat. Setelah duitnya banyak baru dia. Tapi jangan gara-gara ini lalu kemesraan Bapak Ibu di Tanjung Baru rusak gara-gara kedatangan Ustaz Somad. Bapak PJ, Bapak Kes Bangpol, tolong jangan undang lagi Ustaz Somad. Dia hanya merusak kemesraan kami di Tanjung Baru. Saya nggak mau gara-gara ini besok Bapak minta kopi, Mama kopinya mana? Buat aja sendiri. Ternyata selama ini mata kau tajam lihat cincin gelang, aku udah tahu aku dibukakan Ustaz Somad kemarin ya. Jangan gitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya cuma mau mengingatkan kita bahwa kita ini semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin setengah mati. Kita ini semua akan mati. Polisi jangan, mereka ngawal saya. Tentara astagfirullah, mereka baik menyelamatkan saya dari serangan mak-mak. Anggota dewan ada orangnya, ada Pak Abdul Wahid, ada Bu Septina, jaga juga perasaan mereka. Ustaz tengoklah Bu, saya jadi gini kan orangnya.
Bagus kita ingat mati. Alhaakumut takasur. Kamu selalu dilalaikan oleh berbangga. Takasur, saling banyak, banyak harta, banyak rumah, banyak rezeki, banyak. Hatta zurtumul, sampai kamu ke kubur barulah kamu ingat. Makanya kalau istri ada yang suka belanja, bawa dia ke kubur sehari 3 kali. Pagi sebelum ke pasar, belok dulu. Coba Al-Fatihah. Kalau tidak dia lupa dengan dunia ini. Sering. Setuju kok? Setuju kan? Kita ini mesti ingat mati. Siapa yang mengingatkan Ustaz Abdul Somad tentang kematian? Tidak ada orang yang menceramahi saya, karena saya yang ceramah. Lalu yang mengingatkan Ustaz siapa? Saya kalau ada jamaah yang meninggal, saya datang. Begitu dapat kabar Ibu Hajah Roslaini, ibunda dari Ibu Septina meninggal dunia, subuh, habis sholat subuh saya datang ke rumah kediaman beliau, mendoakan. Kenapa? Mengingat bahwa kau akan meninggal wahai Abdul Somad. Buka penutup wajah, lihat, doakan, bacakan, zikirkan. Inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aina ma takunu, dimanapun kamu bersembunyi, yudrikumul maut, kematian akan datang menjemput kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kau berada di dalam kotak yang kokoh. Dulu orang kafir musyrik, kata dia, daripada nanti aku mati, bagus aku buat kotak kayu, dia paku, dia sembunyi di dalam. Kata dia malaikat maut nggak bisa menemui dia di dalam. Michael Jackson masuk ke dalam kotak, katanya siapapun nggak bisa masuk. Ternyata malaikat maut bisa masuk. Tapi katanya Pak Ustadz, rumah yang ada anjing nggak didatangi malaikat. Malaikat rahmatnya nggak datang, malaikat maut datang. Nggak ada. Anda boleh kaya, punya duit ke Singapura, berobat dengan dokter profesor paling hebat, tapi kematian tidak bisa ditolak. Kalau sudah sampai ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Jangan takut dengan kematian, karena pasangan hidup adalah mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, jangan mati. Takut mati, hidup, mati saja. Pasangan hidup adalah mati. Kalau berani hidup, berani mati. Saya Pak Ustadz udah siap mati. Emangnya kalau kau nggak siap, malaikat nggak nyambut nyawa? Banyak orang ngomong gitu, Ustaz saya udah siap mati Pak Ustaz. Loh, memangnya kalau kau nggak siap, memangnya malaikat maut itu kalau datang nanya dulu, sudah siap? Mau siap mau nggak siap, kita tetap mati. Yang kita pikirkan, kalau aku mati yang mengalir ini apa? Insya Allah, melihat dari anak-anak ibu, yang mengalir adalah waladun solihun, anak yang soleh. Ini anak-anak yang soleh, anak soleh. Kelas berapa anak? Kelas berapa? Kelas 2 MTS? Kelas 1 MTS? Masya Allah, masih kecil, sudah kelas 1 MTS. Yang baju biru kelas berapa? Hah? Kelas 4 MTS. Yang baju hijau kelas berapa? Kelas 4 juga. Yang baju ungu? Malu pula dia. Mudah-mudahan kita doakan anak kita selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari pil anjing gila, selamat dari ganja, selamat dari buah kecubung, selamat dari sabu-sabu, selamat dari lem kambing, selamat dari spiritus campur kopi. Itu yang saya sebutkan itu semua fakta, data nyata dialami di mana-mana. Saking inginnya mabuk, nggak ada duit buat kopi, tuang spiritus. Mabuknya 2 menit, mati kontan. Anak-anak ditangkap sama Pak Kapolsek gara-gara beli lem kambing di toko bangunan, dihirup, ditempeleng dia, lepak. Nah, apa kata si anak? Saya nggak takut sama Pak Kapolsek, saya hanya takut pada Allah. Udah error otaknya. Yang cerita ke saya itu Pak Kades yang menyidang bersama Pak Kapolsek. Mau dibawa kemana anak-anak kita ini? Apalagi kita berada di lokasi di tepi laut, amat sangat rentan. Mudah-mudahan dengan istiqomah menjaga sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau ibunya tegas seperti ibu-ibu yang ada di Tanjung Baru, saya yakin dan percaya bapaknya selamat, anaknya pun selamat insya Allah. Takbir! Bapaknya selamat, kami insya Allah Pak Ustadz, kami ini selamat di Tanjung Baru. Kenapa? Karena kami ini persatuan suami takut sama istri Pak Ustadz. Kami ditanyanya terus, abang di mana, pulang jam berapa, kunci motor mana, mana, duit mana, jangan bawa duit banyak-banyak, ini 2.000 aja untuk parkir, lebih nanti kawin lagi. Kalau bapak punya istri seperti itu berarti bapak sudah dapat bidadari surga. Ibu siap? Hari merepet nasional. Anak juga begitu, kamu mesti masuk pesantren, pulang jam berapa, berangkat jam berapa, uang kemana, berteman dengan siapa. Selama ibu masih mau merepet, mengamuk, insya Allah selamat. Tapi kalau udah ibu diam aja, bu, anaknya saya lihat digonceng orang, ya biar aja. Mama, kami mau jalan dulu, pulangnya nanti jam 12 malam ya. Pagi pun nggak apa-apa. Dunia sudah kiamat, bu. Itulah makanya perempuan ini disebut sebagai an-nisa, perempuan imadul bilad. Tiangnya negeri ini bukan laki-laki tapi perempuan.
kuat. Kalau perempuannya masih mau ngaji, kalau perempuannya wirid yasin, kalau perempuannya tegas mendidik anak-anak. Yang paling lama dengan anak itu ibu atau bapak? Ibu bersama dengan anak 9 bulan 10 hari. Mengandung di Tanjung Baru masih 9 bulan 10 hari. Apa jamaah ini? Kita nanya dia ketawa. Masih 9 bulan 10 hari kan? Alhamdulillah, di tempat lain udah 4 bulan. Nikah Januari, April lagi. Pas ditanya kok cepat kali? Ini edisi minimalis. Ibu kawal anak-anaknya ya Bu. Bisa Bu. Kalau Anda laki-laki, ini hari Sabtu. Sore nanti laki-laki sudah datang bawa motor yang knalpotnya baru saja dikuitan. Bunyinya bep, 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 bep. Pas lewat depan rumah kita, bep. Dia pun turun. Bapak, saya bawa anaknya sebentar ya Pak ke pasar. Jangan! Selangkah kaki anak saya keluar dari rumah, selangkah juga kaki saya masuk neraka. Saya akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan bawa anak gadis saya. Ustaz Somad tadi ngasih tahu. Jangan! Sebentar aja Pak, nanti kami bawa belikan bakso. Jangankan bakso, mie ayam pun jangan. Datang ibunya dari dapur. Kasihlah Pak, kita dulu lebih parah dari itu. Ini yang merusak ini. Tapi alhamdulillah di Tanjung Baru tidak ada yang seperti itu. Ini ceritanya di planet Mars, di Merkurius, Neptunus, Pluto. Bapak-bapak akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sibuk cari ikan, bapak mati dimakan ikan. Bapak sibuk cari rezeki pontang-panting, dan pada akhirnya rezeki untuk anak. Tidak ada lagi nilainya duit kalau anak kena narkoba. Nggak ada nilainya harta kalau pada saat hari yang paling suci justru hari itu kita marah. Mestinya bapak dengan lembut berkata, wahai calon menantuku, iya bapak, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah, indah. Tapi di hari yang suci, hari sakral, justru bapak ngamuk, giginya rapat. Wahai setan, kenapa marah? Karena sudah terkadung malu. Kita jaga anak-anak kita. Ustaz Abdul Somad enak aja ngomong anak kita. Ustaz kan nggak punya anak perempuan. Oh iya ya. Anak saya yang pertama Mizyan Hazik Abdillah, laki-laki. Yang kedua Ahmad Mesbahi Ibadillah Sami, laki-laki. Tapi keponakan saya perempuan, Besti. Keponakan saya yang perempuan di rumah hanya boleh TK, SD, SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah, wajib pondok. Saya ngomong ke bapaknya, kau bapaknya, aku walinya. Ngomong ke ibunya, kau ibunya, aku walinya. Kalau kalian meninggal semua, aku jadi walinya. Dia wajib masuk pondok. Aku keliling ke sana kemari. Aku nggak sanggup keponakanku nanti aku dituntut di hadapan Allah. Wajib masuk pondok. Pas libur saya tanya, kalau ngomong sama anak jangan depan orang banyak. 4 mata, tanya dia. Nggak ada emaknya, nggak ada bapaknya, tanya. Masih tahan di pondok? Tahan. Apa yang buat nggak betah di pondok? Betah. Masih tahan sampai 6 tahun nanti tamat SMA? Ya. Alhamdulillah. Doakan dia tiap malam. Doakan tiap malam, ya Allah bukakan pintu hati anakku, berikan dia keberkahan, jadikan dia anak yang solihah, jadikan dia penghafal Quran. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Insya Allah Bapak Ibu semua diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari fitnah akhir zaman ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ternyata sudah sampai jam 3:30, udah 60 menit saya berdiri. Kira-kira kalau saya ceramah sejam lagi masih tahan? Kalau 1 jam lagi kita berdiri masih kuat? Saya yang nggak kuat. Saya tahu siap pagi tadi sekali, ini sore sekali, nanti malam di Benteng sekali, besok 3 kali, langsung pulang ke Pekanbaru, habis itu ke Brunei Darussalam, dari Brunei Darussalam ke Medan, habis dari Medan, nggak tahu lagi kemana banyak betul. Jadi Ustaz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti bersama kamu di surga Jannatul Firdaus. Bapak pun juga begitu kalau ditanya ibu, abang kemana terus pergi? Istirahatnya sama kamu nanti mah. Bapak dengan ibu akan disatukan di surga Jannatul Firdaus. Amin. Tapi ada juga jamaah nih yang aneh pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nanti saya kalau di surga itu dengan istri saya lagi Pak Ustaz. Saya bilang iyalah. Saya di dunia aja udah nggak tahan Pak Ustaz. Saya bilang, kamu nggak tahan tuh kenapa? Dia nanya saya terus, Pak Ustaz kamu kenapa nggak sholat? Kalau saya pergi dikasihnya kain sarung peci, kamu jangan sampai tinggal sholat. Nanti sampai di sana ditanya terus video call lagi sedang di mana? Itu adalah bidadari yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak Ustaz, nanti di surga dia akan berubah semua yang tidak baik menjadi baik. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai di surga insyaallah. Amin ya rabbal. Satu ketika ada jamaah nanya, Ustaz saya mau nanya. Apa pertanyaannya? Ini nggak bisa depan orang banyak Pak Ustaz. 4 mata bisa Pak Ustaz? Saya bilang jangan kan 4, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Pak Ustaz, ya. Apa hukumnya orang takut sama istri Pak Ustaz? Saya bilang, orang yang takut sama istri, nanti waktu dia mati, dia nggak kena azab kubur lagi. Loh, kok bisa gitu Pak Ustaz? Pas malaikat mau ngazab, kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab karena udah terlalu azab di dunia.
Nampaknya bapak ini lepas ketawanya. Gua banget ini Pak Ustaz. Insya Allah bapak sebenarnya tidak sedang diazab, tapi memang kalau dilarang itu merasa tersiksa. Ibu jangan pernah berhenti. Al mu'minun laki-laki wal mu'minat istri-istri ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong. Bapak tolong ibu supaya dia istiqomah, ibu pun tolong bapak supaya mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita semuanya soleh dan solihah, Tanjung Baru dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, rezeki kita melimpah supaya kita bisa berinfak dan bersedekah, anak-anak kita soleh dan solihah, penghafal Quran, mujahid fi sabilillah, akhir hidup kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita nanti di surga berjumpa dengan abah guru sekumpul, berjumpa dengan Syekh Abdurrahman Siddiq, berjumpa dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, berjumpa dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal